Selamat siang, apakah benar saya berbicara dengan Mbak Anita Yuliani sebagai owner dari Dapur Nusa? Ya, dengan saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erna Kusuma. Saya di sini izin untuk mewawancarai bisnis Mbak yaitu Dapur Nusa untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Saya langsung aja ke wawancaranya ya Mbak. Untuk yang pertama, sejarah berdiri dan modal di bisnis Dapur Nusa itu gimana ya Mbak? Atau Mbak pakai modal sendiri atau mungkin pinjam dari pihak ketiga setriba gitu? Jadi awal berdirinya itu di tahun 2018. Itu kan saya resign kerja. Saya dulu kerja di perusahaan di Bali tepatnya. Di sana itu saya kan mencicipi berbagai macam olahan di Bali ya. Jadi salah satunya itu sambal matah. Di sana itu terus akhirnya saya memutuskan untuk pulang dan mendirikan usaha sendiri di bidang kuliner. Dulu itu kan sedang tren rice bowl ya Mbak dari Korea. Nah, saya itu termotivasi dengan packagingnya yang unik dan simple gitu. Terus saya mencoba bisnis rice bowl. Tapi saya ganti di sini olahannya itu menjadi ayam gitu. Alhamdulillah respon dari teman-teman itu bagus. Ya udah saya lanjutkan dengan varian menu olahan ayam tersebut. Untuk modal sendiri itu saya modal sendiri ya, awalnya itu 500.000. Saya belikan bowl, plastik, bumbu, sama ayam. Nah, bisnis saya ini nggak pakai sewa ruko Mbak. Jadi saya jualnya itu via daring online gitu kan. Jadi untuk itu saya akan teknologi ya, apalagi waktu sekarang kan pandemi ya, kita dibatasi untuk keluar. Jadi saya memilih memasarkan tetap di media sosial juga, bisa dengan sistem COD, delivery, atau ambil di rumah gitu bisa. Nah, saya kebanyakan kan mintanya diantar di rumah, itu ada biaya ongkirnya tersendiri. Itu sih Mbak mungkin. Untuk rata-rata penjualan ayam per hari itu berapa ya Mbak? Kalau saya rata-rata penjualan ayam per hari itu bisa 80 sampai 120 kotak. Itu perkiraan 7 sampai 10 kilo. Karena letaknya strategis itu bisa dijadikan, saya biasanya dijadikan langganan oleh anak-anak sekolah sama pegawai rumah sakit. Untuk menunya itu di Dapur Nusa ada apa aja ya Mbak? Karena kita menu varian olahan ayam itu ada berbagai varian rasa, mulai dari ayam kremes, ayam geprek, ayam penyet sambal hijau, asam manis, lada hitam, sama sambal matah. Apakah di Dapur Nusa itu melakukan manajemen persediaan Mbak? Enggak sih Mbak, kalau saya sendiri itu beli ayamnya menggunakan data-data sebelumnya. Jadi untuk meminimalisir ayam yang setengah olahan itu biar nggak sisa gitu. Misalkan kira-kira hari ini belanja berapa kilogram ayam, itu berdasarkan data permintaan yang kemarin gitu Mbak. Untuk harga ayamnya itu per kilo berapa ya Mbak? Dan ada nggak sih proses pemesanannya itu biayanya berapa gitu? Untuk ayam harga normal itu biasanya 34.000 ya per kilo. Karena saya itu udah berlangganan, jadi buat saya sendiri itu per kilonya 30.000 karena pesannya lebih dari 5 kilo. Untuk proses pemesanannya sendiri itu diantar 2 hari sekali ke rumah saya, dan untuk biayanya itu biaya antarnya itu 5.000 Mbak. Di setiap bisnis itu pasti kan ada kendalanya ya Mbak. Nah, untuk Dapur Nusa itu apa sih kendala bisnisnya? Kalau kendala di bisnis saya itu biasanya kan per 2 hari ya kirim ayamnya itu kadang nggak habis Mbak. Jadi ayamnya itu terpaksa disimpan di freezer. Nah, di freezer itu juga maksimal penyimpanannya ayamnya itu 3 hari. Nah, itu tuh berpengaruh juga karena mempengaruhi kualitas sama hasil akhir di ayamnya. Itu biasanya kadang terlalu empuk dan mudah hancur. Jadi kan untuk ayam kremes itu jadi nggak bisa lagi, jadi cuma bisanya yang lain-lain aja. Terus sama masa penyimpanan itu kan 3 hari juga membutuhkan biaya. Untuk dari freezernya itu 30.000 per bulan. Nah, selanjutnya kan Mbak kan ada kendala di bisnisnya ya. Nah, bagaimana sih cara Mbak untuk mengatasi kendala bisnis tersebut?
Cara saya untuk mengatasi kendala tersebut itu bisa dari memperkirakan, kalau dari saya sendiri itu memperkirakan biar stoknya itu nggak berlebihan. Jadi walaupun mungkin kadang saya itu kan memenuhi pasarannya ya, jadi berapa pesennya, jadi saya sediakan berapa, itu kadang kan habis ya, jadi paksa kita harus beli lagi yang fresh, jadi kadang itu pesanan ke delay. Jadi saya tuh berusaha biar toko itu tetap buka dan tapi ayam cepet ready gitu. Nah, untuk omset penjualannya itu sebulan rata-rata berapa ya, Mbak? Untuk omset penjualan sendiri itu rata-rata per bulan kalau misalnya itu 6 juta sampai 7,5 juta, itu laba per bulan, Mbak. Apakah Mbak juga melakukan pencatatan penjualan total per bulan gitu, Mbak? Iya, kalau dari saya sendiri juga melakukan pencatatan tiap bulannya seperti itu. Apakah boleh saya minta untuk lampiran gitu, Mbak? Oh boleh Mbak, nanti saya kopikan untuk datanya. Terima kasih ya, Mbak, atas waktu yang diberikan. Semoga bisnisnya sukses selalu.